Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, sebelumnya saya mengucapkan benar-benar terima kasih kepada Dewan Juri sehingga saya bisa di sini untuk melaksanakan presentasi dan menjadi seluruh besar di literasi tahun 2024. Pertama-tama saya akan izinkan saya untuk menayangkan video tentang kurangnya literasi di Indonesia. Fenomena perkembangan globalisasi yang memberikan dampak besar terhadap bidang literasi. Salah satunya berdampak pada siswa yang sangat minimnya literasi. Oleh karena itu, gelisah hadir menjadi solusi. Saya, Elizabeth Kumala Dewi, akan mempresentasikan hasil esai dengan judul Gelisah, Game Challenge Literasi Anak Madrasah, guna meningkatkan minat baca Gen Z sebagai profil pelajar Pancasila. Sebelum membahas ke topik pembahasan, sebelum itu saya mengenal lebih jauh tentang pokok permasalahannya. Salah satunya yaitu pokok permasalahannya yang penting yaitu perkembangan globalisasi yang memberikan dampak besar terhadap literasi di seluruh dunia. Salah satunya di Kabupaten Madiun. Hal terbesar ini yaitu berdampak pada siswa ataupun mahasiswa yang kurangnya critical thinking. Dasar teorinya yaitu Sumadaya di era globalisasi. Karena ini meraih beragam di era globalisasi yang serba maju ini, aktivitas sangat penting untuk membaca. Karena apa? Karena beragam pengetahuan yang berharga yang dapat diperoleh dari membaca tersebut. Yang kedua, didukung dari Idawati dan Darmawan bahwa budaya membaca merupakan suatu bangsa sangat penting karena merupakan faktor pendukung serta pemacu dalam suatu daerah. Yang ketiga, dari Darmono bahwa budaya membaca Indonesia sangat rentan sedikit bahkan hampir sangat terendah. Selain itu, survei dari data UNESCO bahwa literasi di Indonesia memiliki peringkat kedua dunia. Dalam data UNESCO menjelaskan juga bahwa minat membaca sangat sedikit, hanya 0,001% yang suka membaca. Dasar teori selanjutnya yaitu Giri dan Fadila. Indonesia menjadi negara terbanyak untuk pemasang serta pengguna aplikasi TikTok dan terbanyak dunia menjadi peringkat urutan keempat. Selanjutnya, solusinya yaitu oleh karena itu sekolah berperan penting untuk menanamkan budaya membaca. Yang kedua, mengoptimalkan program literasi. Yang keempat, mengoptimalkan dan memperbanyak fasilitas khusus di luar perpustakaan. Yang keempat, yaitu memaksimalkan peran perpustakaan sepenuhnya. Semua aspek tersebut dapat saya tuangkan di challenge literasi yang tercetus dalam judul Gelisah, Game Challenge Literasi Anak Madrasah. Gelisah merupakan metode yang disusun oleh kolaborasi antara perpustakaan daerah serta perpustakaan sekolah. Bahkan perpustakaan tersebut berfungsi guna meningkatkan minat baca Gen Z sebagai profil pelajar Pancasila. Berawal dari metode gelisah, perpustakaan juga ikut ambil dalam pelaksanaan game challenge tersebut. Langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, siswa yang mengikuti challenge diwajibkan untuk membaca ataupun membaca dan memahami garis besar yang
dari buku yang mereka baca. Selain itu, setelah sepekan, siswa berkumpul kembali untuk melakukan challenge quizzes yang berisi kuis-kuis tentang buku yang mereka baca. Yang kedua, pelaksanaan kuis. Sebelum melakukan pelaksanaan kuis, teman-teman harus sebelumnya siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil hingga akhirnya petugas perpustakaan wajib untuk menayangkan poin-poin akumulasi peserta challenge dengan jelas. Yang ketiga, melakukan presentasi isi buku melalui focus group discussion. Selanjutnya nomor 4, contoh yang keempat yaitu siswa melakukan permainan di luar kelas dengan menggunakan media kertas yang tersebar di tempat yang sudah ditentukan. Selain itu juga dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang membaca buku dengan judul A, B ataupun C dengan tujuan yaitu memudahkan proses memecahkan misi dan membangun kerjasama beserta tim. Selanjutnya, yang nomor 5, dalam kertas tersembunyi tersebut berisi pernyataan yang mengutarakan pendapat siswa dengan terhadap buku bacaannya. Yang nomor 6 yaitu dalam wadah sudah disediakan dua warna sedotan yang berbeda antara warna putih untuk pernyataan setuju dan warna hitam untuk pernyataan tidak setuju. Yang nomor 7 yaitu diharapkan para siswa semakin tertantang untuk berdiskusi dan bermusyawarah tentang isi buku cerita yang mereka baca. Dan selain itu, ketika tantangan gelisah sudah berakhir, maka diwajibkan untuk mengakumulasi 3 orang peserta terbaik serta memberikan reward yang baik untuk mereka. Kesimpulannya, metode gelisah yaitu penguatan literasi berbasis jalan serta menggunakan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila yang keempat. Sasaran utamanya yaitu sebagai madrasah. Dengan metode ini besar harapan kami untuk meningkatkan secara perlahan. Dengan besar harapan budaya membaca akan menjadi habit sebagai pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mbak Elisa akronimnya bagus, bisa melihat fenomena minat baca sekarang ini. Kita belum bisa bisa minat bacanya yang rendah, kita belum bisa. Saya ingin tahu bagaimana mengoperasikan genjang di pasien madrasah tadi sudah diceritakan. Mengoperasikan kasus saya, apakah sudah pernah dilakukan dan hasilnya bagaimana? Izin menjawab, Bapak. Ini ketika genjang gelisah ini sebenarnya dibuat sebelumnya kan untuk 50% menjadi rancangan sebenarnya. Nanti ketika itu diusulkan dari madrasah, diusulkan kepada madrasah, nanti dipertimbangkan antara kekurangan atau kelebihannya seperti apa. Nanti jika diuji coba kekurangan seperti apa, terus diperbaiki lagi jika kekurangan tersebut melampaui batas, maka diperbaiki lagi untuk kedepannya. Tadi ada statement
bagus, tadi pemasarannya juga bagus, penyampaiannya juga oke, tapi memang harus ditingkatkan seperti itu. Games challenge, ya, games challenge literasi anak madrasah sudah diterapkan. Masih 50%. Oke, masih 50%. Kira-kira Elisa, game ini seberapa efektif sih untuk bisa meningkatkan minat baca di lingkungan madrasah, khususnya di masa Melayu? Bisa dikatakan masih 40%, dan nantinya jika dikembangkan akan meningkat perkiraan hampir 50%. Berarti efektif kan? Ya, efektif. Terbukti ada ini nggak, maksudnya outputnya atau mungkin hasilnya dari games ini anak-anak bangsa Melayu jadi bagaimana Kak, atau gimana? Untuk saat ini yang sedang saya lihat, Iya. yaitu dari game tersebut, anak-anak, terutama teman saya itu lebih suka cenderung membaca buku daripada game-game online. Kalau dulu kan karena adanya pandemi COVID itu lebih suka game online berjam-jam. Terus itu karena adanya game ini, maka lebih suka aktivitasnya itu dikurangi dari semula game online tadi menjadi membaca. Aktivitasnya sekiranya 5 menit untuk membaca sebelum belajar. Terima kasih Mbak Lisa ya. Mbak Elis, betul ya. Mbak Lisa Nur. Nah, memang suatu itu buat yang sekecil mengambang melalui sudah ada sini dengan kalau jadi nanti akan seperti gunung es, bisa susah sekali. Lakukan apa yang diinginkan baru nanti mungkin bisa melangkah ke depan. Sebenarnya juga betul disampaikan seperti tadi aktivitas yang jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya untuk satu angkatan 150. Enggak, sekarang jumlah totalnya berarti 450 ya. Pada semua. Benar disampaikan aktivitas yang bagaimana. Nah, kira-kira dari upaya yang sudah dilakukan dengan Kinjari tadi juga mungkin saya gambaran waktunya bagaimana? Waktu dari pelaksanaan dari game itu yang nantinya tujuan dari game itu betul-betul untuk mengoptimalkan literasi yang ada di sekolah. Dengan jumlah siswa 450-an tadi ya. Untuk waktunya di sini game tersebut memberi waktu 2 minggu. Dan 1 minggu untuk membaca dan 1 minggunya lagi untuk pelaksanaan game tadi berupa card atau kuisis tadi. Dan dalam waktu 2 minggu tersebut diberi step-step kelas ini hari ini, kelas ini, kelas ini. Jadi ada kelompok misalnya itu hampir semua siswa terlibat. Untuk itu belum bisa terlibat. Ya, dicoba dulu ya. Ke depannya maka seluruh siswa